Oke, gua mau mulai video kali ini dengan satu pertanyaan yang agak menarik ya. Nah, kenapa banyak banget pakar travel haji dan umroh bilang kalau tahun 2026 sampai 2035 itu bakal jadi masa terbaik buat umroh di bulan Ramadan. Kayak emangnya ada apa sih di periode itu? Kenapa bisa dibilang masa emas? Apa karena biayanya bakal turun? Atau karena kondisi di Arab Saudi bakal lebih kondusif? Kalau teman-teman niat banget pengen ngerasain umroh Ramadan dengan pengalaman yang super nyaman, penuh keberkahan, tapi juga realistis dari sisi waktu dan cuaca, teman-teman wajib banget dengerin penjelasan ini sampai habis. Karena aku jamin setelah nonton ini, teman-teman bakal ngerti tuh kenapa di tahun 2026 sampai 2035 tuh kayak bonus 10 tahun emas buat umat Islam seluruh dunia. Oke, langsung aja kita bahas kenapa tahun 2026 sampai 2035 itu bakal jadi masa terbaik buat umroh di bulan Ramadan di Jejak Baitullah. Oke, sebelum kita masuk ke alasan utamanya, aku mau teman-teman bayangin dulu nih. Teman-teman lagi berdiri di depan Masjidil Haram pas malam 27 Ramadan. Udaranya adem, anginnya lembut, langit Mekah lagi cerah banget, dan jutaan jamaah lagi khusyuk ibadah di bawah cahaya lampu-lampu Masjidil Haram yang berkilau. Suasananya tenang tapi megah, nggak ada yang kepanasan, nggak ada yang kelelahan berlebihan, dan semua bisa fokus ibadah tanpa gangguan cuaca ekstrim. Nah, kira-kira suasananya kayak gitu tuh, cuman bisa teman-teman rasain di periode 2026 sampai 2035 nanti. Loh, kok bisa bang? Oke, jadi gini, alasan pertama kenapa 2026 sampai 2035 disebut masa terbaik buat umroh Ramadan. Karena siklus kalender Hijriah dan kalender Masehi akhirnya ketemu di titik terbaiknya. Teman-teman tahu sendiri kan, kalender Hijriah itu lebih pendek sekitar 10 sampai 11 hari dari kalender Masehi. Jadi setiap tahunnya bulan Ramadan tuh bakal maju 10 hari lebih awal dalam hitungan Masehi. Nah, pergeseran ini bikin posisi Ramadan terus bergeser ke musim yang berbeda-beda setiap dekadenya. Kadang Ramadan jatuh pas musim panas di Arab Saudi, dan itu parah banget panasnya. Bisa sampai 50 derajat Celcius di siang harinya. Tapi nih, mulai tahun 2026 nanti, Ramadan bakal mulai jatuh di musim semi. Dan makin ke tahun 2030-an, bakal pas banget di musim dingin. Artinya apa? Artinya suhu di Mekah dan Madinah bakal jauh bersahabat buat ibadah. Terutama buat jamaah dari Indonesia yang biasanya gampang kelelahan karena panas ekstrim. Alasan kedua, durasi siang hari di musim dingin jauh lebih pendek. Nah, kalau teman-teman pernah umroh pas musim panas nih, pasti tahu deh gimana capeknya puasa 14 jam di suhu 45 derajat. Nah, beda banget kalau Ramadan jatuh di musim dingin. Puasa bisa cuma 11 jam. Bahkan di beberapa hari cuma 10 jam lebih sedikit. Jadi ibadah puasanya tetap maksimal tapi nggak terlalu menguras tenaga. Dan ini yang bikin jamaah bisa lebih fokus di masjid, nambah waktu buat tahajud, tadarus, bahkan iktikaf tanpa mikir haus banget nih, atau aduh kepala cinak-cenung. Intinya, teman-teman bisa ngerasain suasana Ramadan yang lebih damai, lebih khusyuk, dan lebih nyaman secara fisik. Nah, alasan ketiga, infrastruktur Mekah dan Madinah bakal mencapai puncak modernisasinya di periode itu. Teman-teman tahu kan, Saudi lagi ngebet banget ngerjai Project Vision 2030-nya Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman. Itu loh, project yang mau ngubah seluruh Arab Saudi jadi negara super modern, tapi tetap berpegang teguh pada nilai Islam. Dan salah satu proyek paling besar di dalamnya adalah The Grand Mosque Expansion atau perluasan Masjidil Haram yang targetnya selesai total sebelum tahun 2030. Bayangin aja, setelah proyek ini kelar, kapasitas Masjidil Haram bakal bisa nampung lebih dari 4 juta jamaah sekaligus. Mulai dari tangga, area tawaf, eskalator, hingga sistem pendingin udara bakal jauh lebih canggih dari sekarang. Belum lagi sistem keamanan yang udah mulai pakai AI surveillance alias kamera cerdas buat ngatur arus jamaah biar nggak ada yang numpuk kayak dulu. Dan teman-teman tahu yang lebih kerennya lagi nih, teknologi pengelolaan air zam-zam juga bakal makin modern. Sekarang aja udah digital, nanti sistem distribusinya bakal pakai sensor otomatis biar airnya steril, terukur, dan gak ada yang kehabisan. Jadi, teman-teman bisa ngebayangin ya, umroh di tahun 2030-an tuh bukan cuma spiritual, tapi juga super nyaman dan efisien. Nah, untuk alasan keempat ini yang gak kalah penting nih. Biaya umroh di periode 2026 sampai 2035 relatif stabil bahkan cenderung turun. Loh, kok bisa bang? Padahal kan makin banyak orang yang bakal datang.
Nah, justru karena banyaknya permintaan itu, Arab Saudi lagi buka sektor pariwisata religinya besar-besaran. Mulai tahun 2026 nanti, mereka rencanai sistem visa multiple entry buat jemaah umroh dan kerjasama langsung dengan maskapai internasional, termasuk Garuda dan Saudi Airlines. Yang artinya harga tiket dan akomodasi bakal jauh kompetitif. Dan satu lagi nih, dengan makin banyaknya hotel-hotel baru di sekitaran Masjidil Haram dan Nabawi, pilihan penginapan makin variatif. Teman-teman bisa pilih yang mewah banget sampai yang budgeting tapi tetap dekat dengan masjid. Jadi dari sisi finansial, periode 2026 sampai 2035 bakal jadi masa paling terjangkau buat umroh Ramadan dalam sejarah modern. Tapi nih yang menariknya lagi justru ada di alasan kelima. Buat teman-teman yang bener-bener pengen ngerasain vibe spiritual yang dalam banget, periode ini bakal punya Ramadan-Ramadan langka yang jatuh bareng dengan momen spesial astronomi dan sejarah Islam. Misalnya, menurut beberapa hitungan kalender Hijriah dan astronom, Ramadan tahun 2030 bakal jatuh 2 kali dalam 1 tahun Masehi. Iya, 2 kali dalam 1 tahun, satu di awal Januari, satu lagi di Desember. Dan ini cuma bakal terjadi sekali seumur hidup kita. Bayangin 2 kali Ramadan dalam 1 tahun, 2 kali kesempatan umroh Ramadan, 2 kali pahala Lailatul Qadar, dan 2 kali suasana Masjidil Haram yang penuh cahaya malam. Sekarang coba teman-teman pikir deh, cuaca adem, waktu puasa lebih pendek, fasilitas makin canggih, biaya makin terjangkau, dan momen spiritual langka. Kombinasi kayak gini tuh jarang banget terjadi bersamaan. Makanya nggak heran kalau para ahli travel umroh menyebut 2026 sampai 2035 ini sebagai masa emas umroh Ramadan. Bukan cuma karena nyaman aja, tapi juga karena di masa itu semua elemen dunia dan spiritual lagi klik banget buat ibadah. Tapi aku mau kasih tahu sedikit catatan juga nih ya. Walaupun secara kondisi duniawi nanti bakal ideal banget, tetap aja yang paling penting tuh niat dan kesiapan hati teman-teman. Karena sehebat apapun fasilitasnya, kalau hatinya nggak fokus buat nyari ridho Allah, ya cuman jadi liburan mahal saja. Dan buat teman-teman nih yang niat banget mau umroh di masa emas ini, aku saranin mulai nabung dari sekarang deh. Karena kalau teman-teman mulai dari 2025, 2-3 tahun lagi udah bisa banget berangkat pas awal periode emas di tahun 2026 atau 2027. Bayangin aja bisa buka puasa langsung di depan Ka'bah, di tengah udara sejuk, sambil ngeliatin jutaan jamaah lain bersyukur di waktu yang sama. Masya Allah banget kan ya? Oke, jadi kesimpulannya di tahun 2026 sampai 2035 disebut masa terbaik buat umroh Ramadan. Karena yang pertama, Ramadan bakal jatuh di musim dingin, suhu adem, puasanya lebih ringan. Yang kedua, infrastruktur Makkah dan Madinah lagi puncak modernnya. Yang ketiga, biaya perjalanan bakal lebih stabil dan kompetitif. Yang keempat, ada momen langka kayak 2 Ramadan di tahun 2030. Dan yang kelima, yang terakhir, yang paling penting, waktu terbaik buat dapeti pengalaman spiritual paling dalam. Nah, sekarang aku mau nanya balik nih ke teman-teman. Kalau teman-teman dikasih kesempatan buat Ramadan di masa emas itu, teman-teman pengen berangkat sama siapa? Di tahun 2026 pas awal musim adem atau 2030 pas Ramadan double? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kalau teman-teman suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan updatean terbaru soal dunia haji dan umroh. Sampai jumpa di konten selanjutnya bareng aku Uzri Arkan di Jejak Baitullah.